Dahulu kala, di sebuah kerajaan Persia, ada seorang penipu yang membuat papan catur. Penipu tersebut memiliki keterampilan kerajinan yang luar biasa. Kebetulan, salah satu kliennya adalah seorang raja yang sangat menyukai catur. Dan saat si penipu sebelumnya berurusan dengan raja, ia menyadari bahwa raja itu kurang fasih dalam matematika. Tetapi dia sangat bangga dan menganggap dirinya sebagai orang yang paling bijaksana. Mengetahui kelemahan raja tersebut, penipu menyusun rencana untuk menipu raja dan mengambil sejumlah hartanya. Suatu hari, raja ingin membeli papan catur baru. Penipu berkata kepada raja bahwa ia tidak ingin uang atau permata, namun ia hanya ingin sedikit beras untuk membayar papan catur tersebut. Raja yang menganggap dirinya sebagai orang yang cerdas kemudian menjawab, "Aku punya beras, kamu mau berapa banyak beras?" Penipu pun membalas, "Yang aku inginkan hanyalah 2 butir beras di kotak pertama, 4 butir di kotak kedua, 8 butir di kotak ketiga, 16 butir di kotak keempat, dan begitu seterusnya sampai semua kotak terpenuhi." Tanpa berpikir panjang, raja membalas, "Kalau papan catur penuh dengan beras, aku bisa memenuhinya." Kemudian, tidak lama dari itu, raja memerintahkan para prajurit untuk mulai menghitung jumlah beras. Kotak pertama menelan biaya 2 butir beras, kotak kedua 4 butir beras, selanjutnya 8, lalu 16, kemudian 32. Begitu terus dan sampai di akhir baris pertama, dia sudah sampai di 256 butir beras, yang sebenarnya belum berarti apa-apa bagi raja. Tapi di baris kedua, situasi semakin tidak terkendali, karena kotak terakhir di baris kedua sudah menelan biaya 65.536 butir beras. Di kotak 20, angkanya menjadi 1.048.576 butir beras, dan di kotak ke-40 itu sudah lebih dari 1 triliun butir beras, yang mana itu jauh lebih besar dari yang raja miliki. Raja pun kemudian resah dan panik. Lalu si penipu mencoba menenangkan kekhawatiran raja dan menyarankan jika raja tidak punya cukup beras, maka raja dapat membayarnya dengan emas ataupun tanah. Dan saat itulah raja menyadari bahwa ia telah ditipu. Apa yang baru saja terjadi kepada raja adalah raja gagal melihat yang namanya pertumbuhan eksponensial. Raja tidak begitu paham akan konsep eksponensial. Ia lengah ketika melihat angka yang awalnya kecil, tetapi kaget ketika angkanya tiba-tiba menjadi sangat besar. Adapun definisi eksponen, misalkan ada bentuk 2 dan di atasnya ada 5, atau biasa kita sebut 2 pangkat 5, di mana 2 di sini kita sebut sebagai angka pokok, sedangkan 5 kita sebut sebagai eksponen, atau seringkali disebut pangkat. Bentuk 2 pangkat 5 sebenarnya adalah cara singkat untuk menuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau perkalian 2 sebanyak 5 kali. 2 pangkat 5 di sini juga bisa diganti dengan X pangkat N, yaitu perkalian X sebanyak N kali. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar kalau 2 dikali 5 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena kita tahu perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, eksponen itu mirip seperti perkalian, tetapi naik levelnya. Jadi, bukan penjumlahan berulang, tapi perkalian yang berulang. Tokoh penemu eksponensial yang paling terkenal adalah John Napier. Beliau merupakan penemu bilangan algoritma yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen. Selain itu, tokoh René Descartes merupakan tokoh yang menemukan cara penulisan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat. Dan Michael Stifel adalah tokoh yang menemukan nama eksponen. Contoh konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita akan menyimpan uang di bank. Misalnya, Bella menyimpan uang sebesar Rp500.000 pada awal tahun. Setiap tahun, ia mendapatkan bunga 8%. Nah, dalam 10 tahun,
uang Bella akan menjadi Rp1.079.462. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Jika suku bunga dinotasikan sebagai I dan 8% berubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,08, kemudian T dinotasikan sebagai jangka waktu penyimpanan, serta tabungan awal dinotasikan sebagai M0 yaitu Rp500.000. Maka, untuk menentukan tabungan Bella dalam 10 tahun dinotasikan dengan MT, di mana MT adalah M0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat T akan sama dengan Rp500.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat 10, itu juga akan sama dengan Rp500.000 dikali 1,08 pangkat 10, kemudian sama dengan Rp500.000 dikali 2,1589, dan hasilnya menjadi Rp1.079.462. Nah, tabungan Bella bertambah setelah 10 tahun. Ternyata konsep eksponen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.